back to Hexacode. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan. Jadi apa sih perulangan itu? Jadi perulangan adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita menjalankan instruksi tertentu secara berulang kali. Jadi alih-alih menulis baris kode yang berulang kali, kita cukup menuliskan satu kali saja, lalu membungkusnya dalam perulangan tersebut. Hasilnya akan lebih hemat waktu, lebih efisien, dan lebih mudah dikelola. Jadi di Python itu ada dua jenis perulangan utama, yaitu for loop. Jadi for loop itu digunakan saat kita ingin mengulang sesuatu sebanyak jumlah tertentu atau ketika ingin menelusuri setiap elemennya dalam kumpulan data seperti list, string, atau dictionary. Loop ini cocok digunakan ketika jumlah pengulangan sudah pasti atau diketahui sebelumnya. Kedua yaitu while loop. While loop digunakan ketika kita ingin mengulang suatu blok kode selama kondisi tertentu masih terpenuhi atau bernilai benar. Loop ini cocok digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui di awal dan bergantung pada suatu keadaan atau input. Apa bedanya? Jadi kalau for loop itu kita tahu berapa kali perulangan itu akan terjadi. Kalau while loop, saat kamu belum tahu pasti kamu akan berhenti karena tergantung kondisi dinamis. Kenapa perulangan itu penting? Perulangan itu karena satu, memproses data dalam list atau dictionary. Misalnya menampilkan semua item dalam daftar belanja atau menghitung total harga dari data produk. Kedua, membuat pattern atau output berulang, seperti mencetak pola bintang, bentuk segitiga, atau membuat tampilan baris angka yang berurutan. Ketiga, ada validasi input dari pengguna. Contoh, si user memasuk angka yang benar dan mengulangi permintaan sampai inputnya sesuai. Dan terakhir adalah operasi matematika berulang, digunakan saat menghitung total, rata-rata, atau menjalankan simulasi yang membutuhkan perhitungan berulang kali. Ya, mungkin bisa kita ambil ke live codingnya aja. Halo guys, kembali lagi Hexacode. Di sini kita masuk dalam sesi live coding tentang perulangan. Kita masuk saja yang tadi kita bahas tadi, yaitu for loop dan while loop. Jadi di for loop ini biasanya dipakai untuk mengulang sesuatu berdasarkan urutan data. Misalnya kita punya barang, isinya kita isi 3, misalnya ada beras, gula, dan telur. Nah, jadi di for loop ini kita memanggil setiap irisan suatu berdasarkan data tadi di data list ini. Kita panggil in barang. Kita print kita panggil yang tadi sudah di for ikan. Maka data-data yang di awal diurutkan ini dari barang ini kita panggil satu persatu jadi ini. Sekarang kita masuk ke while loop. Kalau loop ini dia akan terus mengulang selama kondisinya itu tertentu sampai kondisi ini sampai benar. Misalnya kita inputkan angka yang dimana kita masukkan angka lebih dari 10 lah, lebih dari 10. Jadi ketika kita input 1, maka dia akan mengulangi angka terlalu kecil, coba lagi sampai angkanya itu lebih dari 10. Kita ambil 3, 4 sampai seterusnya. Tapi ketika kita masuk lebih dari 10 kayak 11, maka program tersebut akan berhenti. Nah,
kadang kita butuh namanya juga control loop. Jadi control loop ini biasanya kita pengen keluar dari loop lebih cepat atau loncatin saturasi tertentu. Misalnya di control loop ini kita loop for i in range 1 sampai 11 nih. Jika i sama dengan 2. Lihat di sini. Nah, kalau setiapnya ada pass, continue, dan break. Jadi kalau pass ini dia cuman kasih layout aja, kayak placeholder gitu. Jadi dia kayak mengabaikan aja. Nah, kalau continue itu dia melewati iritasi dari 5. Jadi kalau i senilai sama 5, maka kita melewatkan 5. Dan jika kalau i-nya itu senilai sama dengan 9, maka programnya itu berhenti gak sampai 9. Dan di sini ada programnya 8. Nah, di sini ada juga namanya try expand method. Misalnya kita buat di kayak angka list lah. Di angka list ini ada huruf dan angka. Misalnya kita kasih hurufnya 1, 2 di sini. A sini. B di sini 5. Oh, ini angka list. Try angka in i. Print. Nah, di sini di dalam data list ini terdapat ada 1, 2, A, B, dan 5. Nah, di sini ada jadi fungsi try expect error ini penting agar kita bisa melihat yang mana datanya. Jika datanya itu adalah in, maka kita panggil saja angkanya tersebut. Jika dia bukan in atau data integer, maka dia akan memanggil error kalau data ini ternyata bukan angka. Terlihat dapat di sini terdapat 1, 2 error A bukan angka dan B bukan angka dan juga 5. Mungkin sampai sini saja kita kasih pelatihan. Kita
Kasih pelatihannya, kita punya daftar yang isinya campuran dan angka seperti ini juga. Dan tugasnya cuman jumlahkan semua angka yang valid dan yang bukan angka lewatin saja. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like. Dan terima kasih.